sedikit mengenal malaikat maut. Malaikat maut adalah malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Ada yang kemudian beralasan, kenapa malaikat ini pula yang ditugaskan? Kan banyak malaikat lain. Kenapa tidak Jibril saja, tidak Mikail saja, tidak Israfil saja, atau tidak Mungkar dan Nakir saja? Kenapa mesti dia yang kemudian mencabut nyawa kita? Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ketika menceritakan tentang penciptaan Adam. Walaupun riwayat ini sekali lagi ini kan riwayat Israiliyah, ya, tidak ada di Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi Rasul mengatakan, hadithu am bani Israil wala haraj, ceritakan enggak apa-apa tentang kisah-kisah Bani Israel selama tidak bertentangan. Sehingga kita tidak boleh mendustakan secara mutlak, tidak boleh juga membenarkan secara mutlak. Khawatir kita dustakan rupanya benar, khawatir kita benarkan rupanya dusta. Makanya Israiliyat, kisah-kisah Israel itu hanya digunakan pelezat kisah saja, tidak boleh jadikan pegangan, hanya pelengkap saja, ya. Jadi ketika Adam alaihi salam itu diciptakan, Jibril turun ke bumi, tapi bumi menolaknya. Tidak sudi kalau bumi diambil Jibril, karena dia khawatir dari bumi kemudian diciptakan makhluk yang kemudian akan masuk ke dalam neraka. Bumi tidak mau. Kemudian Jibril tidak berhasil, datang kemudian Mikail, tidak berhasil juga. Sampai beberapa malaikat tidak berhasil, kecuali malaikat maut. Dia berhasil mengambil tanah. Ketika bumi kemudian berlindung kepada Allah untuk diambil tanahnya malaikat maut berlindung juga kepada Allah untuk kembali tidak membawa tanah. Maka dia yang berhasil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena engkau yang berhasil mengambil tanah itu wahai malaikat maut, maka kematian makhluk yang akan kuciptakan dari tanah engkau juga yang akan bertugas di situ. Maka itu sebabnya kemudian malaikat maut ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa setiap manusia. Karena satu-satunya makhluk yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat hanyalah malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Lah di antara malaikat-malaikat itu ada yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas. Salah satunya adalah disebutkan dalam surah An-Nazi'at. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kita akan berhenti di dua ayat ini karena menarik untuk kita bahas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak malaikat yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah saja yang tahu, karena Dia yang menciptakan. Lah di antara sekian banyak malaikat itu ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yang disebut dengan malakul maut. Sering saya katakan bahwa penyebutan Israel itu tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis yang sahih. Israel itu diambil dari Perjanjian Lama, kitab Taurat. Jadi penamaan Israel inilah penamaan dari Israiliyat. Kita hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah, kita katakan malakul maut. Dan setiap kita ini tidak mungkin lari dari malaikat maut.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada." Dimanapun kalian berada, pasti malaikat maut itu akan membawa kematian kepada kalian. Walaupun kata Allah, kalian berada di balik dinding yang sangat kokoh sekalipun. Artinya tidak ada satupun jiwa yang selamat dari kematian malaikat maut, hatta binatang sekalipun. Karena Imam Malik rahimahullahu taala pernah ditanya, apakah binatang juga dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Maka Imam Malik mengatakan, apakah binatang punya ruh? Maka dia mengatakan, ya, kalau begitu dia pun dicabut dengan malaikat maut. Jadi semua yang mati itu dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Tidak binatang, tidak manusia, tidak jin, tidak, malaikat itu sendiri adalah yang mencabut malaikat maut. Tetapi dalam ayat ini dikhususkan bicara soal manusia. Manusia yang sedang dicabut malaikat maut nyawanya. Berarti ada isyarat kepada pembahasan apa? Sakaratul maut. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang membuat kamu lari darinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan dzalika ma kunta minhu tahid? Itulah yang membuat lari dari sakaratul maut. Karena sakaratul maut ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Sampai-sampai seorang ulama salaf, Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang pemimpin tabi'in, satu hari dia menjenguk orang sakit. Dan dia lihat orang sakit itu sedang sakaratul maut. Dan dia melihat bagaimana susah payahnya orang yang sedang sakaratul maut itu. Sampai akhirnya kemudian dia melihat bagaimana kematiannya. Dia pun pulang. Ketika pulang, keluarganya melihat wajah Hasan Al-Basri ini tidak sebagaimana perginya. Murung. Bahkan dia mengatakan kepada keluarganya ketika keluarganya menawarkan makanan, "At-ta'amu yarhamukumullah." Silakan makan wahai imam, semoga Allah merahmati kamu. Apa kata Hasan Al-Basri? "Ya ahlah, alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Fa wallahi laqad ra'aitu musri'an la azalu a'mal lahu hatta alqah." Wahai keluargaku, kalian saja yang makan, kalian saja yang minum. Demi Allah, aku melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Dan mulai hari ini aku akan terus beramal saleh sampai aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana seorang imam sekali Hasan Al-Basri saja mengambil pelajaran dari kematian orang lain. Dan harusnya kita juga gitu. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala satu hari membawa tongkat, padahal dia sehat. Biasanya orang bawa tongkat itu tidak sehat. Sehingga dikatakan kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam, engkau ini sehat, kenapa kau bawa tongkat?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Tongkat ini mengingatkan aku tentang kematian, bahwa aku ini akan meninggal. Aku akan safar menuju Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sakaratul maut itu? Ketika malaikat maut datang kepada kita, kemudian mencabut nyawa kita. Kalau dia seorang kafir, Allah katakan an-nazi'ati gharqa. Maka malaikat maut itu akan mencabut dengan sangat keras. Tapi kalau dia ruhnya seorang mukmin, wan nasyitati nashta, maka dia akan mencabut dengan lemah lembut.
Tapi selemah lembutnya malaikat mencabut nyawa kepada seorang mukmin sekalipun, hatta para nabi sekalipun, maka tetap saja ada namanya sakaratul maut. Ada ulama yang membedakan antara sakaratul maut dengan ghamaratul maut. Kalau sakaratul maut itu bagi orang-orang yang beriman, tapi kalau ghamaratul maut itu bagi orang-orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Tidakkah kau lihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam ghamarat. Ghamarat itu siksaan yang luar biasa saat kematian. Sehingga ada sebagian ulama mengistilahkan seperti itu, kalau seorang mukmin sakaratul maut, kalau orang kafir ghamaratul maut. Karena beda manfaatnya. Kalau sakaratul maut, sebagian para ulama, kalau itu terjadi kepada seorang mukmin dan dia merasakan sakit yang luar biasa, boleh jadi rasa sakit itulah yang mengakhiri semua penderitaannya, bisa menggugurkan dosa. Boleh jadi itu dosa yang ia memilikinya digugurkan dengan sakaratul maut. Atau sakaratul maut bagi seorang mukmin itu untuk mengangkat derajat dia. Tapi kalau bagi orang kafir, maka ghamaratul maut itu justru awal daripada azab dia sebelum kematiannya. La sakaratul maut sendiri adalah al-alamu wal wajah. Sakaratul maut itu rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan dari ujung kepala sampai kaki ketika ruh itu dicabut. Bagaimana tidak sakit? Ruh itu dicabut, itu mengenai seluruh persendian dan seluruh urat-urat yang ada di badan. Seandainya saya tarik jempol ibu dengan sangat keras gitu ya, sepenuh tenaga, tentu ibu akan kesakitan. Jangankan ditarik, ada orang diurut, mungkin terlalu keras ngurutnya aja sakit kita. Apalagi kemudian dicabut, bayangkan. Jadi ruh itu terlepas dari setiap persendian manusia dan setiap urat-urat manusia. Gimana tidak sakit? Maka di sini satu pertanyaan, ibu lihat orang sedang sakaratul maut itu, kenapa dia tidak berteriak? Kenapa dia tidak berteriak-teriak meminta tolong umpamanya? Berteriak meminta tolong kepada keluarganya, berteriak meminta tolong kepada orang yang dicintainya, berteriak kepada orang-orang yang mungkin kerabat-kerabatnya, teman-temannya. Kenapa orang sedang sakaratul maut itu terdiam? Hanya ruhnya saja, hanya nafasnya saja yang bergerak. Kenapa ini pertanyaan? Bukankah di saat itu dia memerlukan pertolongan? Bukankah di saat itu dia memang berhajat sekali kepada pertolongan orang-orang di sekitarnya? Tapi kenapa dia tidak berteriak? Coba. Karena ketika ruh itu dicabut, maka ruh itu akan mempengaruhi setiap akal kita, sehingga orang sudah tidak bisa berpikir. Makanya sakarat itu diambil dari kata sakran, mabok. Orang mabok kan tidak berakal. Jadi kalau seandainya ruh itu dicabut, datanglah sakaratul maut, itu mempengaruhi kepada akal dia. Dia sudah tidak bisa berpikir lagi. Mempengaruhi kepada matanya sehingga sudah tidak bisa melihat lagi. Mempengaruhi kepada lisannya sehingga sudah tidak bisa bicara lagi. Mempengaruhi kepada badannya sehingga dia lemas, lunglai, sudah tidak ada tenaga lagi. Dan mempengaruhi kepada warna kulit sehingga berubah dan menguning. Lalu apa yang bisa dikatakan orang sedang sakaratul maut itu? Dia sudah seperti itu kondisinya. Makanya tidak ada orang sakaratul maut menjerit-jerit, karena tinggal kematiannya saja. Bagaimana dia akan meminta pertolongan? Dia mikirin diri sendiri saja sudah bingung tuh, sudah stres gitu ya, sehingga tidak bisa bicara orang seperti itu. Makanya lihat, jarang kita menyaksikan orang yang ketika ditalkin membaca kalimat la ilaha illallah kan. Padahal itu kalimat yang paling mudah diucap.
kecuali orang-orang yang memang ditakdirkan dia husnul khatimah. Sulit, ya. Kita bisikkan di telinga apapun tidak bergerak lisan itu. Kecuali sekali lagi orang-orang yang memang ditakdirkan dia husnul khatimah. Mungkin bisa itu pun dengan cara pelan. Tidak bisa kita paksakan yang mengucapkan kalimat itu. Karena memang kondisinya tidak bisa dibayangkan. Makanya diriwayatkan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim ini, "Kaifa wajadtal mauta?" Ya Ibrahim, apa yang kau rasakan saat kematian? Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kassafut ju'ila fis sufi ratibin thumma judiba faqala lahu rabbul izzati ama inna qad hawwana alaika ya Ibrahim." Maka Ibrahim mensifatkan bagaimana rasa sakitnya kematian itu. Dia mengatakan apa? Seperti safut. Safut itu pisau yang bengkok, macam cerulit. Ju'ila fi sufi ratabin, fi sufi ratbin, dijadikan kepada bulu-bulu kambing wol, dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol itu. Kemudian disiramlah bulu itu. Tentu bulu-bulu itu akan melengket di pisau itu. Thumma judiba, kemudian ditarik dengan keras, tentu akan merontokkan bulu-bulu yang terkena pisau itu. Itulah rasa sakit kematian. Tapi Allah katakan kepada Ibrahim, "Ama inna qad hawwanna 'alaikal maut ya Ibrahim." Tetapi wahai Ibrahim, aku sudah meringankan bagimu kematian itu. Bahkan diriwayatkan juga dari Nabi Musa alaihi salam, ketika ruhnya tercabut menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia pun ditanya, "Ya Musa, kaifa wajadtal mauta?" Wahai Musa, bagaimana engkau merasakan kematian? Maka Musa mengatakan, "Wajadtu nafsi kasyatin hayyatin biyadil qassab tuslahu." Aku dapati diriku saat kematian itu seperti kambing yang masih hidup. Kemudian datang tukang jagal, kemudian dikuliti. Coba kambing yang masih dikuliti, apa tidak menjerit-jerit kambing itu? Seperti itu kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam riwayat dia mengatakan, "Wajadtu nafsi kal usfur al-hayy hina yuqla fil miqlah la yamutu fayastari wa la yanju fayatir." Aku dapati kematian itu seperti burung yang masih hidup, yang dicemplungkan ke dalam air yang sangat mendidih. Dia tidak bisa istirahat dengan kematian dan tidak bisa selamat dengan terbang, katanya. Saking merasakan sakit yang luar biasa. Ini kinayah bagaimana sakaratul maut itu sesuatu yang menyakitkan pada setiap manusia. Sehingga diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan apa? Al-mautu afda'u haulin fid dunya wal akhirah 'alal mu'min wa huwa ashad min qardin bil maqaridi wa ghalyin fil quduri walau annal mayyita nushira ay bu'itha minal qabri min qabrihi fa akhbara ahlud dunya bi alamil mauti man tafa'u bi aishin wa la taladzadu bin naumin. Kata Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu mengatakan, kematian itu sesuatu yang menakutkan baik di dunia ataupun di akhirat bagi seorang mukmin, karena lebih sakit dibandingkan seseorang dikelupaskan kulitnya
atau seperti orang yang kemudian direbus dalam air yang mendidih. Kalau seandainya orang mati itu dibangkitkan kembali dari kuburnya, hidup lagi ke dunia, tentu mereka akan menghabarkan penduduk dunia ini bagaimana rasanya kematian. Dan ketika penduduk dunia ini mendengar bagaimana seorang mayit yang dihidupkan kembali kemudian menceritakan kematiannya, man tafa'u bi aishin, tentu mereka tidak akan ada gunanya hidup, wala taladzadu bin naumin, bahkan mereka tidak akan tenang tidur katanya. Lihat bagaimana ini gambar ulama salaf kan gitu. Jadi kalau seandainya orang yang dikubur itu dihidupkan kemudian menceritakan bagaimana rasa kematian itu, tentu kita tidak akan tenang hidup. Tidur pun tidak akan pulas. Karena di sini kata beliau, walau annal mayyita nusyira fa akhbara ahlad dunya. Kalau seandainya si mati itu dibangkitkan hidup lagi kemudian menghabarkan kepada seluruh penduduk dunia bagaimana rasanya dia ketika mati itu, maka beliau mengatakan man tafa'u bi aishin wala taladzatu bin naumin, tentu mereka tidak ada guna hidup, bahkan tidak akan merasakan lezatnya tidur karena terpikir bagaimana kematian itu akan datang. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka seorang mukmin harus mengambil ibrah dari kematian orang lain. Karena sakaratul maut itu bukan perkara yang sangat ringan, tapi yang sangat berat. Makanya kemudian di antara ibrah yang disebutkan para ulama tentang sakaratul maut itu, yang pertama bahwa sakaratul maut bagi seorang mukmin boleh jadi itu sebuah rahmat bagi mereka, mengangkat derajat mereka, menambah kebaikan mereka, atau mungkin menggugurkan dosa-dosa mereka. Tetapi rasa sakit yang diderita oleh orang yang sedang sakaratul maut juga ada pelajaran bagi kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabesarannya mampu melakukan seperti itu kepada siapapun dari hambanya, tidak para nabi, apalagi kita. Para nabi saja merasakan sakaratul maut yang luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ala wa inna lil mauti la sakarat. Ingat, pada setiap kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya yang luar biasa. Itu maksudnya, termasuk Nabi. Jadi di sini akan mematahkan setiap kesombongan manusia. Anda yang pernah congkak hidup di dunia, sombong dengan kekayaan, sombong dengan jabatan, sombong dengan pangkat, sombong dengan kecantikan, ketampanan, atau sombong dengan apalah benda-benda dunia ini, ada saatnya Anda akan merasakan sakaratul maut itu. Lalu apa kesombongan itu di hadapan sakaratul maut itu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena begini Buya, sebagian para ulama apabila ibu ini datang ke orang yang sedang nazah, mungkin di hadapan ibu itu ada orang yang sedang sakaratul maut, itu disunnahkan untuk membasahi kapas, kemudian dibalurkan di lidahnya supaya ada air masuk. Ya. Karena saat itu orang yang sedang sakaratul maut itu dia sedang kehausan yang bersangatan, sehingga mengeringkan tenggorokan dan susah untuk mengucapkan kalimat. Susah, orang sedang sakaratul maut itu bicara aja susah, kering kerongkongannya, haus yang luar biasa. Makanya ambil kapas, dikasih air, kemudian dipencet di mulut supaya adalah air masuk ke tenggorokan itu, supaya memudahkan. Dengan itu boleh jadi dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Walaupun ada juga yang berpendapat gitu ya, sebagian para ulama, jadi kenapa kemudian kita disunahkan untuk memberikan minum kepada orang yang sedang sakaratul maut saat detik-detik sakarat itu?
Ada juga nih yang mengatakan karena ketika itu syaitan datang. Ya'ti syaitan bima'in zalalin. Jadi syaitan datang kepada orang yang sedang nazar ini dengan air yang sangat putih bersih seperti telur. Kemudian syaitan akan mengatakan, "Qul la ilaha ghairi la uskiyaka." Qul la ilaha ghairi hatta uskiyaka, katanya. Kata setan, dia mengatakan, katakan tidak ada Tuhan selain aku, kata setan, maka aku akan beri minum kepadamu. Dari sini kita tahu bahwa setan itu lebih dekat dengan kematian. Orang yang sedang mati itu setan lebih dekat. Karena diriwayatkan dalam sebuah asar yang dinukilkan dalam kitab Aunul Ma'bud, di mana syaitan itu dikatakan anna syaitan la yakunu fi hali ashaddi ala ibni adam minhu fi halil mauti. Setan tidak menggoda anak Adam melebihi hebatnya godaan pada saat orang sedang sakaratul maut. Kenapa demikian? Karena setan akan mengatakan, yaqulu li'awanihi dunakum hadza fa innahu in fatakumul yaum lam talhaquhu ba'dal yaum. Maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, berkumpullah kalian di sini. Berkumpullah kalian di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkan pada hari ini, maka kalian tidak akan bisa menggodanya setelah ini. Karena dia akan mati. Jadi itu kesempatan terakhir bagi setan itu. Makanya orang-orang yang sedang sakaratul maut akan berkumpul setan di situ. Jangan sampai kemudian dia itu meninggal dalam kondisi mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau mungkin mengucapkan kalimatut tauhid, atau mengucapkan Al-Quran dan begitu seterusnya. Jangan sampai setan itu kemudian melihat orang yang sedang sakaratul maut mati husnul khatimah. Kalau bisa dibuat suul khatimah. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala bercerita saat bagaimana beliau saat pingsan didatangi setan, kan itu. Didatangi setan agar Imam Ahmad ini meyakini agama yang lain dan berpindah dari Islam. Dan itu diceritakan kepada anaknya. Kalau sekelas Imam Ahmad menceritakan bagaimana saat kematiannya setan datang menggoda dia supaya dia kufur, sementara dia imam ahli sunnah wal jamaah, loh apalagi saya, ibu-ibu atau siapapun, kan gitu. Maka setan akan lebih banyak lagi. Inilah yang ditakutkan seluruh ulama salaf. Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka selamat saat kematiannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghikayatkan tentang ucapan Nabi Isa dan Yahya, dia mengatakan salamun alaihi, salamun yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan bagi kedua nabi ini saat dilahirkan, saat kematian, dan saat dibangkitkan. Karena kita ingin selamat di tiga-tiganya, kan itu. Saat dilahirkan kita selamat, tidak ada cacat, tidak ada apa-apa gitu ya. Saat dimatikan kita selamat sehingga kita husnul khatimah, dan saat dibangkitkan pun kita minta selamat supaya hisabnya dimudahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, makanya kalau ibu sedang sakit dan nampak sakitnya parah gitu ya, maka banyak-banyaklah berdoa, Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa menghadapi rasa pedih yang akan aku rasakan saat sakaratul maut. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memasukkan tangannya ke air, kemudian menghapus, mengusap wajahnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni ala ghamarati al-mauti wa sakaratil mauti. Rawahu Tirmidzi. Nabi saja ini yang ngomong seperti ini. Kalau Nabi saja berdoa kepada Allah,
agar Allah membantu dia menghadapi rasa sakitnya saat kematian, maka tentu kita sebagai umatnya juga harus lebih meminta doa lagi seperti itu, ya. Ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan akan dosa-dosa kita. Jadi kalau ibu lagi sakit parah, maka bacalah Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan berilah kasih sayangmu kepadaku. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan anak muda yang dikisahkan dalam surah Yasin itu, Habibun Najjar namanya. Ketika Allah mengutus kepada satu desa itu 3 nabi sekaligus, tapi kemudian desa itu tidak bersyukur. Diutus 3 nabi tidak bersyukur, tidak ada satu pun yang beriman. Maka datanglah Habibun Najjar itu min aqsal madinati, dia tinggal di ujung kota, langsung kemudian ke tempat di mana para rasul diutus, kemudian menasihati warganya. Ini loh 3 rasul itu utusan Allah, beriman kepada dia, tapi malah ditangkap kemudian dikubur hidup-hidup sampai mati. Maka dikisahkan dalam Al-Quran itu, qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maka anak muda setelah mati ini Allah katakan, masuklah kau ke dalam sorga. Kemudian dia bicara dan mengatakan, duhai kiranya kaumku tahu setelah kematianku bagaimana posisiku di hadapan Allah. Allah sudah mengampuni dosa-dosaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi kita meminta kepada Allah dengan terus berdoa, Allahumma gfirli warhamni, dan kita katakan Allahumma inni ala ghamaratil mauti wa sakaratil mauti. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku. Ya Allah, tolong bantu aku bisa menghadapi detik-detik rasa sakit yang akan dirasakan saat sakaratul maut. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan naziati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Tentu wan naziati gharqa ini kematian, bicara soal kematian orang kafir. Dan ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Hakim dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahihul Jami' dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang sangat panjang, di mana Nabi SAW mengatakan innal abdal kafir, sesungguhnya hamba yang kafir itu idza kana finqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, kalau dia hendak terpisah dari dunia dan menghadap akhirat, nazala ilaihi minas sama malaikatun sudal wajh. Nazala ilaihi minas samai malaikatu sudul wujuhi ma'akumul masuh fayajlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadabi. Maka malaikat akan turun dari langit dengan wajah yang menyeramkan, hitam wajahnya, dan mereka membawa kain kafan dari neraka. Kemudian mereka duduk di depan orang yang akan dicabut nyawanya itu sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut sehingga duduk di sisi kepalanya. Kemudian dia akan berteriak, hei jiwa yang buruk, keluar kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya. Dari sini diambil faedah bahwa malaikat maut itu ketika mencabut nyawa tidak sendirian, tetapi ada malaikat-malaikat pembantu malaikat maut. Apa fungsinya pembantu-pembantu itu? Pembantu-pembantu itulah yang menarik ruh dari setiap persendian dan dalam setiap urat-urat dan tulang-tulang manusia didorong. Jadi yang mendorong ruh itu keluar siapa?
a'wan malakul maut. Jadi a'wan malakil maut ini, teman-teman malaikat maut itulah yang mendorong ruh itu supaya keluar. Lah ketika kemudian ruh sudah dihulkum di sini nih, sudah ditenggorokan, disitulah tugas malaikat maut mencabut. Jadi malaikat maut itu mencabut setelah ruh ditenggorokan, cabut gitu. Karena ruh itu keluar dari mulut orang. Lihat bagaimana di sini Allah katakan, Rasulullah SAW katakan, fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'us safud minas sufil mablul. Maka ruh itu akan tafarraq, berpencar dari jasadnya, kemudian akan tercabut seperti tercabutnya pisau, seperti cerulit yang dimasukkan ke dalam bulu-bulu kambing wol, kemudian disiram, kemudian dipaksa dicabut dengan sangat kerasnya. Kemudian faida akhadah, ketika malaikat maut sudah mengambilnya, lam yada'uha fi yadihi, maka malaikat-malaikat pembantunya tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut, langsung diambil, kemudian diletakkan di kain kafan dari neraka. Setelah kemudian ruh itu diletakkan di kain kafan dari neraka, apa yang terjadi? Wa yakhruj minha ka'antanir rih, maka muncul bau yang tidak sedap. Dari kain kafan itu muncul bau yang sangat busuk sekali. Kemudian bau itu membumbung sampai ke langit. Tidak ada satupun malaikat yang ada di langit yang mencium bau itu, kecuali mereka melaknat dan mengatakan, ruhnya siapa, bau sekali. Maka malaikat pembawa ruh yang jahat itu mengatakan, ini ruhnya, hadza ar-ruhul khabith, ini ruh orang jelek, orang jahat, orang kafir, orang munafik, ya. Dan mengatakan, fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi, disebutkan dengan nama yang paling buruk yang ia tidak sukai saat di dunia ia mendengarnya. Naudzubillah. Kemudian dibawalah ruh itu ke langit, tapi malaikat penjaga langit pertama tidak mau membuka. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Maka pintu-pintu langit satu pun tidak ada yang dibuka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah akan mengatakan, akan berfirman, uktubu kitabahu fi sijin, letakkan catatannya, balikkan ke sijin. Sijin itu ada yang mengatakan dia di bawah lapisan yang paling bawah, bukan lapisan 7, di bawahnya lagi sudah ada lapisan lagi. Bumi itu kan 7 lapis, lah di bawah lagi itu, karena setiap lapisan itu menolak, tidak mau diletakkan catatan orang jahat ini. Makanya termasuk lapisan yang ke-7 pun menolak. Makanya kemudian di bawah lapisan 7 itulah disebut sijin namanya. Letakkan di situ, gitu maksudnya. Kemudian Allah katakan, kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembalikan ruh ke dalam jasadnya, malaikat tidak menghantar ruh itu, tapi dilempar sampai kemudian dia menyatu dengan jasadnya, seolah-olah dia jatuh dari ketinggian yang luar biasa. Ibu bisa bayangkan jatuh dari atas masjid saja, gimana rasanya? Ini jatuh dari langit lagi. Makanya ketika dia menyatu, seolah-olah apa? Seluruh tulangnya patah, seluruh persendiannya sakit, seluruh uratnya terasa luar biasa perihnya. Lah ketika saat dia sedang sakit yang luar biasa, seolah-olah jatuh dari ketinggian, tiba-tiba dibentak oleh Mungkar dan Nakir pula, dan mengatakan, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Karena dia ruh orang kafir, dia yang mengatakan, la adri, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia saja, atau aku melakukan sesuatu yang dilakukan manusia saja. Taklid, tidak tahu ilmu.
Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala katakan dari langit, an kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Fafrishu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Dia mengatakan, bukakan pintu, arahkan ke neraka, masukkan tu rasa panas neraka ke dalam kuburnya. A'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, sempitkan kuburnya. Maka kemudian kuburan menyempit sampai kemudian terjadilah dhaghtatul qabri, di mana bumi ini kemudian melipat dia sehingga dia merasakan yang jauh lebih sakit dibandingkan jatuh dari ketinggian tadi. Karena seluruh tulang belulangnya akan retak dan dia akan berteriak yang tidak ada yang tahu teriakannya kecuali binatang saja. Karena manusia tidak bisa mendengar teriakan orang kafir ini. Setelah itu tiba-tiba kemudian datang kepadanya orang yang sangat jelek dan menakutkan. Di tangannya ada gada, kemudian dia tuli, dia bisu, dia hanya memukul-mukulkan kepala dia. Kan kata Nabi, kalau seandainya palu itu diletakkan di gunung Uhud atau diketukkan di gunung Uhud itu cukup menghancurkan gunung sekuat itu. Bagaimana kalau dipukulkan di kepala kita? Makanya kemudian ketika dia berteriak-teriak, siapa kamu ini? Kenapa kau siksa aku? Maka tiba-tiba dia mengatakan, ana amalukal khabith, sayalah amal burukmu, sayalah amal burukmu. Maka dia mengatakan, Rabbila taqimis sa'ah, Rabbila taqimis sa'ah. Ya Rabb, jangan kau tegakkan kiamat, di kuburan saja sudah susah. Bagaimana kalau seandainya dia diseret ke akhirat? Lah inilah hadis inilah yang diisyaratkan kepada kalimat wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras. Kemudian Allah mengatakan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa seorang mukmin dengan sangat lembut. Tapi sekali lagi, jangan diartikan lembut di sini tidak ada sakaratul mautnya, tidak. Tetap ada sakaratul mautnya. Cuman ketika malaikat-malaikat pencabut nyawa ini datang kepada seorang mukmin, maka seorang mukmin itu akan diperlakukan dengan cara yang lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan, wa innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah dengan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian, karena sorga sudah menanti kalian yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini saja kita tahu bahwa bagaimana lembutnya malaikat ini saat mencabut nyawa orang ini, karena akan dibisikkan di telinganya, jangan takut, jangan sedih, karena Allah sudah janjikan sorga kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yunus juga ayat 63-64, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Orang-orang yang beriman kata Allah dan senantiasa bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud kabar gembira bagi kehidupan dunia ini? Kalau kehidupan akhirat sudah jelas, Allah sudah janjikan surga kepada mereka. Ada dua penafsiran. Yang pertama, maksudnya kabar gembira itu maksudnya adalah ru'yatul mu'min, mimpinya seorang mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memimpikan kepada seorang mukmin itu mimpi-mimpi indah.
mimpi-mimpi isyarat tentang kebaikan dia. Dan juga ada yang mentafsirkan maksudnya kabar gembira di dunia adalah busyral malaikati lil mu'min inda ihtidharihi bil jannati wal maghfirati. Tapi juga ada yang menafsirkan maksudnya adalah kabar gembira malaikat bagi seorang mukmin saat detik-detik wafatnya, dengan disebut-sebut sorga di telinganya dan disebut-sebut ampunan di telinganya. Apa tidak senang ibu kan? Kita saja bu punya salah, saya punya salah, saya takut ketemu ibu kan itu. Tiba-tiba ibu yang datang kepada saya sudah ampuni, saya sudah maafkan. Apa enggak tenang saya ini? Padahal saya takut ketemu ibu. Tahu-tahu ibu yang datang ke saya dan mengatakan, Ustaz sudah saya maafkan. Apa enggak senang jadi? Yang tadinya takut jadi enggak takut jadinya. Apalagi kalau yang menghabarkan ini malaikat, dan saat detik-detik wafatnya, di saat takut yang luar biasa, tiba-tiba kemudian ada kabar bahwa dosa-dosa yang kita lakukan di dunia diampuni Allah. Apa enggak tenang? Itulah kelembutan malaikat maut saat datang menghadap kita. Kalau kita orang beriman dan orang yang bertakwa. Dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu juga dikatakan, annal mu'min idza hadarahul maut. Seorang mukmin itu kalau mendekati ajalnya, ja'ahul mautu bidul wujuh, maka datang malaikat kepadanya dengan wajah yang sangat putih bersih. Bidul thiyab, dengan pakaian yang sangat putih bersih, wajahnya bersih putih, pakaiannya bersih putih lagi. Faqalu, dan mengatakan, ukhruji ayyatuhar ruhut tayyibatu ila rauhin wa rauhanin wa rabb ghairi ghadban. Maka malaikat ini akan membisikkan di telinga kita orang-orang yang beriman, keluarlah wahai roh yang baik, menuju kepada ketentraman dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, serta menuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah murka selamanya kepada. Subhanallah. Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam Quran, malaikat maut akan mengatakan, wahai ruh yang tenang, wahai ruh yang baik, keluarlah dengan tenang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis, keluarlah roh yang baik untuk menuju kepada ketentraman dan rizki dari Allah serta Tuhan yang tidak pernah murka selamanya kepadamu. Maka apa yang terjadi? Fatakhruju min famihi kama tasilul qatratu min famis siqa, kata Rasul. Maka ruh itu akan keluar dari mulutnya sebagaimana tetesan air keluar mengalir dari mulut wadah minuman. Artinya seperti tetesan terakhir yang keluar dari teko, yang sering saya istilahkan kalau ada teko gitu kan, isinya masih banyak, kemudian kita tuang, otomatis kan memancar dengan sangat keras karena masih banyak isinya. Tapi kalau tinggal satu tetes kemudian kita tuangkan, tentu dia akan berjalan pelan kan. Ketika sampai di ujung mulut teko itu, dia akan menetes dengan sangat pelan. Begitulah ruhnya seorang mukmin, akan dicabut dengan pelan-pelan dan teratur. Kalau ruhnya orang kafir kan dari berbagai macam sendi, urat, tulang, nggak jelas dari arah mana dicabutnya itu, sehingga merasakan sakit yang luar biasa. Tapi ruhnya seorang mukmin itu tertib cara mendorongnya, mulai dari ujung-ujung jari jemari kaki dulu, kemudian naik ke atas, kemudian dari ujung jemari tangan kemudian naik ke atas, sehingga kemudian naik sampai di tenggorokan. Kenapa dari kaki dulu? Sebenarnya mengatakan supaya dia tidak lari. Dibuat kaki dulu, kalau sudah kaki kan hilang ruhnya, dia tidak bisa bergerak kaki. Supaya orang-orang itu kemudian tidak diberikan kesempatan untuk bertobat, takutnya dia lari ke masjid, lari kemana, ngambil mushaf untuk ngaji, sehingga dari kaki supaya tidak lari dia. Karena saat itu tobat sudah ditutup masalahnya. Karena hanya ada dua waktu tobat itu masih diterima. Pertama, ruh sebelum sampai di tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat, tobat masih diterima. Kalau itu sudah terjadi, ruh sudah mengarah ke tenggorokan, matahari pula sudah berbalik dari timur ke barat,
maka pintu tobat percuma, karena Rasul yang mengatakan innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa berada di tenggorokan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat-sangat lembutnya. Taib, ma'asyiral muslimat, sedikit mengenal malaikat maut. Malaikat maut adalah malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Ada yang kemudian beralasan, kenapa malaikat ini pula yang ditugaskan? Kan banyak malaikat lain. Kenapa tidak Jibril saja, tidak Mikail saja, tidak Israfil saja, atau tidak Munkar dan Nakir saja? Kenapa mesti dia yang kemudian mencabut nyawa kita? Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ketika menceritakan tentang penciptaan Adam. Walaupun riwayat ini sekali lagi ini kan riwayat Israiliyah, ya, tidak ada di Quran, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi Rasul mengatakan hadithu ambani Israel wala haraj, ceritakan nggak apa-apa tentang kisah-kisah Bani Israel selama tidak bertentangan, sehingga kita tidak boleh mendustakan secara mutlak, tidak boleh juga membenarkan secara mutlak. Khawatir kita dustakan rupanya benar, khawatir kita benarkan rupanya dusta. Makanya Israiliyat, kisah-kisah Israel itu hanya digunakan pelezat kisah saja, tidak boleh jadikan pegangan, hanya pelengkap saja, ya. Jadi ketika Adam alaihissalam itu diciptakan, Jibril turun ke bumi, tapi bumi menolaknya. Tidak sudi kalau bumi diambil Jibril, karena dia khawatir dari bumi kemudian diciptakan makhluk yang kemudian akan masuk ke dalam neraka. Bumi tidak mau. Kemudian Jibril tidak berhasil, datang kemudian Mikail, tidak berhasil juga. Sampai beberapa malaikat tidak berhasil, kecuali malaikat maut. Dia berhasil mengambil tanah. Ketika bumi kemudian berlindung kepada Allah untuk diambil tanahnya malaikat maut berlindung juga kepada Allah untuk kembali tidak membawa tanah. Maka dia yang berhasil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, karena engkau yang berhasil mengambil tanah itu wahai malaikat maut, maka kematian makhluk yang akan kuciptakan dari tanah engkau juga yang akan bertugas di situ. Maka itu sebabnya kemudian malaikat maut ini yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa setiap manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim banyak disebutkan bahasa malakul maut. Dan ini sebagai pembahasan di awal tadi, bahwa Quran tidak mengenal kalimat Israel, karena Allah mengatakan di beberapa ayat dalam Quran, contoh surah As-Sajdah ayat 11, Allah mengatakan qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, katakanlah malaikat-malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu. Dari sini mengatakan malakul mauti, malaikat maut. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-An'am 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, dan malaikat-malaikat itu membentangkan tangannya kemudian mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang buruk, wahai orang kafir. Kemudian juga disebutkan di dalam surah An-Nahl ayat 28 sampai 32, kemudian Al-Anfal ayat 50, dan begitu seterusnya, ya. Jadi Allah tidak menyebut kalimat Israel, yang Allah sebutkan malakul maut. Maka kita hanya berpegang kepada Al-Qur'anul Karim bahwa malaikat pencabut nyawa itu namanya malakul maut, dan dia adalah satu di antara 4 pemimpin para malaikat. Pemimpin pertama Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malakul maut. Itulah pemimpin-pemimpin malaikat. Tapi sekali lagi diistilahkan malakul maut tidak sendirian, tapi ada awan,
ada pembantu-pembantunya. Lain dengan Jibril kan satu orang, Mikail satu orang, Israfil satu orang. Tapi malaikat maut ini dia malaikat yang di sana banyak pembantu-pembantunya. Karena kematian dalam sehari saja bukan satu orang kan, bisa saja di Batam aja dalam satu hari bisa 3 atau 4 orang per harinya, sehingga membutuhkan malaikat maut yang sangat banyak untuk mencabut nyawa manusia.